Shalom, kembali lagi bersama kami di grup Wong LA. Hari ini satu kemurahan Tuhan kalau kita boleh menginjakkan kaki di kitab Titus, di mana kita boleh belajar dari Rasul Paulus yang memberikan sesuatu contoh yang luar biasa dalam kitab ini. Nah, Paulus mengajarkan kepada kitab Titus, memberikan satu contoh bahwa ajaran yang benar dan kebajikan. Biarlah Paulus memberikan satu ajaran yang benar kepada kitab ini, bahwa ada kemurahan Tuhan, ada mujizat, ada kemenangan yang Tuhan kerjakan melalui kitab ini. Dan Titus adalah seorang surat pribadi dari Paulus kepada salah satu pembantu yang muda. Nah, surat ini disebut sebagai surat penggembalaan, di mana kita boleh belajar bagaimana yang masalah berkaitan dengan pengaturan gereja dan pelayanannya. Dan melalui kehidupan kita, biarlah kita boleh belajar dari kitab ini untuk terus kita tetap semangat membaca Alkitab setiap hari. Karena ini adalah satu modal utama dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita membaca, ada kemurahan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Selamat membaca, Tuhan Yesus memberkati. Titus pasal 3. Pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percecokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat, dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas ahli Taurat itu dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian.